itu selalu mengasihi, tidak pernah tidak. Tentu saja Tuhan bisa murka, Ia bisa kecewa, bisa sakit hati, bisa menghukum, tapi semua itu Ia lakukan dalam kasih, dengan kasih. Ini bedanya dengan kita. Kalau kita sudah sakit hati, apalagi kalau sudah dendam terhadap seseorang, kita tidak bisa lagi mengasihi. Membayangkan wajah orang itu saja, kita sudah akan dikuasai rasa geram. Yang memenuhi pikiran kita hanyalah bagaimana bisa membalas sakit hati kita, bagaimana menyakiti hati orang lain. Semakin sakit dia, wah semakin senang kita. Impas, itu kalau kita. Tapi Tuhan tidak begitu. Dalam keadaan apapun, Ia tetap mengasihi. Saudara sekalian, seringkali kita meragukan kasih setia Allah itu, terutama ketika kesulitan demi kesulitan menerpa kehidupan kita. Ketika kita menengok ke kanan dan ke kiri menanti pertolongan di dalam kehidupan kita, baik hidup pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kita pasti mempunyai 1001 macam alasan yang sah untuk mengeluh. Bahwa di dalam Anda memilih untuk percaya atau tidak akan hal ini, sesungguhnya di situ terkait pilihan. Anda mau menyerah saja kepada keadaan atau Anda mau tetap berjuang? Anda cuma mau mengeluh saja atau Anda mau berjalan terus betapapun berat sebab ada pengharapan? Orang beriman memang harus realistis. Siapa yang mengatakan tidak? Realistislah sebagai bangsa maupun sebagai umat Kristiani. Tantangan kita besar, kesulitan kita banyak. Hari esok kita bukan tanpa masalah. Iman tidak membutakan mata kita sehingga kita tidak melihat masalah. Tidak. Namun demikian, iman mengajak kita untuk melihat kehidupan ini dari sudut yang lain. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Karena itu selalu ada pengharapan bahwa Tuhan itu selalu lebih besar daripada masalah yang sebesar apapun. Mazmur 89 ayat 9 mengatakan, "Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingku." Ini tidak berarti bahwa pengharapan itu akan terwujud dengan sendirinya. Allah saja mesti bekerja keras untuk mewujudkannya. Baca saja kitab Wahyu, anak domba itu harus bertempur mati-matian dan habis-habisan. Karena itu kita juga harus berjuang. Mau berjuang, berani berjuang. Tuhan tidak menyediakan di depan kita jalan yang bertabur mawar, melainkan jalan yang penuh perjuangan dan kerja keras, yang mesti kita bayar dengan peluh, kalau perlu dengan darah kita. Ini tidak pernah mudah, namun juga tidak akan sia-sia. Ingat apa yang sabda Tuhan katakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58, sebagaimana kita baca tadi. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi kalau kita berbicara mengenai kualitas sumber daya manusia, maka kualitas SDM yang pertama-tama harus kita tingkatkan adalah kualitas kita sebagai pejuang. Setia sampai ke titik darah penghabisan kepada cita-cita perjuangan kita. Seperti Allah setia kepada kasih-Nya, kita selalu setia kepada cita-cita perjuangan kita. Jangan hanya berjuang untuk hidup, walau tentu saja ini wajar dan sah-sah saja. Sebab kalau hidup itu yang kita jadikan tujuan akhir, asal hidup, pokoknya hidup, bahaya mengancam idealisme kita habis. Di sini peringatan Yesus menjadi amat relevan. Barang siapa ingin mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawa. Artinya kita hanya akan eksis, kita cuma akan survive, tapi kita kehilangan hidup itu sendiri. Sebab itu jangan cuma berjuang untuk hidup, tetapi hidup untuk berjuang.
Kalau akhir-akhir ini kita banyak mendengar tentang semboyan back to basic, bagi saya itu artinya juga adalah back to our ideal, kembali kepada cita-cita perjuangan kita. Kalau ini dikenakan kepada kita sebagai umat Kristiani, itu berarti berjuang untuk bersekutu lebih erat, bersaksi lebih jelas, dan melayani Dia lebih nyata. Kualitas kita sebagai pejuang akan amat menentukan kualitas SDM kita. Karena apa? Karena kualitas kita sebagai pejuang akan melahirkan sikap mental seorang pemenang, bukan pecundang atau yang kalah terus. A mental attitude of a winner, not a loser. Bahkan ini juga amat menentukan profesionalisme kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Saudara sekalian, saya pernah membaca bahwa konon ada 7 hal yang membedakan sikap mental seorang pemenang dari seorang pecundang. Pertama, kalau seorang berjiwa pemenang menghadapi sesuatu yang tidak tahu atau belum tahu, ia akan cari tahu. Tapi seorang pecundang akan cukup angkat bau. Kedua, kalau seorang yang berjiwa pemenang melakukan kesalahan, ia akan berkata, "Ya, saya salah." Tapi seorang pecundang, ia akan berkata, "Tapi itu bukan salah saya." Ketiga, kalau menghadapi masalah, seorang pemenang akan menghadapinya. Sebaliknya, seorang pecundang justru akan menghindarinya. Keempat, tentang dirinya sendiri, seorang pemenang selalu mengatakan, "Saya toh belum sebaik yang seharusnya." Sedang seorang pecundang akan mengatakan, "Saya toh tak sejelek yang lain." Kelima, seorang pemenang selalu membuat janji kepada dirinya sendiri, tapi seorang pecundang selalu mengobrol janji kepada orang lain. Keenam, menghadapi orang yang lebih dari dirinya, si pemenang akan berusaha belajar daripadanya, tapi si pecundang akan mencari-cari kelemahannya. Ketujuh, seorang pemenang senantiasa mencari jalan yang lebih baik, sedang seorang pecundang hanya akan mengulang-ulang apa yang sudah biasa ia lakukan. Mari kita tingkatkan kualitas kita sebagai pemenang, sebagai pejuang. Dan di situ, di dalam perjuangan kita itulah kita akan mengalami indahnya kasih setia Tuhan. Amin. penyampaian dari Pastor Baru. Kami persilakan. Pertama-tama saya harus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena pemilihan dan pengangkatan ketua baru sudah berjalan dengan baik tanpa mengalami hambatan yang berarti. Kedua, terima kasih kepada ketua terpilih karena sudah menerima penunjukan ini untuk tugas berat tapi mulia ini dalam mengembangkan iman, harap, dan kasih seluruh umat wilayah rohani Santa Firina ini. Kalau tidak ada yang menerima tugas ini, maka umat wilayah akan terlantar. Untunglah ada yang mau menerima tugas ini.
Untuk itu saya mewakili seluruh umat wilayah Santa Verena mengucapkan terima kasih banyak kepada ketua dan pengurus lama atas segala usaha, segala pengorbanan dan hati untuk umat wilayah ini. Mari kita tepuk tangan untuk beliau-beliau. Tuhan kiranya memberkati hidup dan karya seterusnya dari mantan ketua dan jajaran pengurus lama. Ketiga, terima kasih juga kepada koordinator bidang organisasi dan pengkaderan DPP karena sudah membantu pastor dalam tugas-tugas mengedarkan kepada para koordinator mengenai kriteria ketua-ketua wilayah rohani yang baru. Mohon maaf karena telah membubuhkan tanda tangan tanpa membaca dengan sungguh-sungguh apa yang sudah dicetak tentang pentahapan pemilihan ketua-ketua wilayah rohani yang baru. Maaf karena koordinasi yang kurang. Misalnya bahwa seharusnya wilayah rohani yang bersangkutan memasukkan 3 nama kepada pastor paroki dan pastor memilih salah satu dari 3 nama yang diusulkan wilayah rohani yang bersangkutan untuk memberi kesempatan kebebasan kepada pastor paroki. Sebab kalau diberikan 1 nama saja, maka pastor paroki ditodong oleh umat wilayah rohani yang bersangkutan untuk menerima orang yang sudah dipilih umat. Memasukkan 3 nama berarti juga menghormati pilihan umat setempat. Pastor ingin tahu juga nama-nama yang dikehendaki mereka untuk jadi pemimpin. Ada unsur demokrasi di situ, dan pastor juga harus memperhatikan keinginan umat. Memang pada prinsipnya gereja kita bukan lembaga demokratis. Kalau sesudah pertimbangan masa-masa dan pastor memilih orang di luar yang diusulkan umat wilayah rohani, maka situasi ini bisa dibenarkan. Karena di dalam gereja, pastor atau hierarki lah yang menentukan. Terima kasih kepada seluruh umat karena sudah mengajukan 3 nama yang mereka kehendaki untuk memimpin wilayah rohani yang bagus ini. Terima kasih kepada ketua terpilih yang sudah menerima penunjukan ini untuk tugas yang berat dan mulia ini dalam mengembangkan umat wilayah rohani. Karena meski ada banyak keberatan ketua terpilih untuk tugas ini, misalnya kesibukan sebagai dokter, toh akhirnya menerima dengan segenap hati. Kita tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih juga untuk para anggota struktur kepemimpinan baru untuk menghidupkan wilayah rohani ini karena sudah menerima tugas berat ini. Semua mau melayani kepentingan orang banyak. Mari kita tepuk tangan untuk mereka. Perlu bagi-bagi waktu dengan baik agar semua hal yang perlu diberi perhatian kita berikan perhatian. Untuk itu ketua tidak perlu melakukan semua, libatkan juga wakil ketua, sekretaris, bendahara, seksi liturgi dan lain-lain untuk ikut serta dalam mengembangkan kebersamaan umat dalam iman, harap dan kasih. Ada juga perbedaan lain, yakni mengenai pelantikan ketua-ketua wilayah rohani, bahwa ketua-ketua baru wilayah rohani akan dilantik bersama dengan DPP terpilih nanti pada bulan April 2024. Dan saya sudah umumkan bahwa pelantikan ketua-ketua wilayah rohani hanya ketua baru yang tampil di muka altar mewakili seluruh struktur kepemimpinan baru wilayah rohani nanti pada tanggal 28 Januari 2024, berarti minggu depan. Ini untuk mengurangi jumlah orang yang akan tampil di depan altar pada saat pelantikan DPP inti yang akan datang oleh uskup atau wakilnya, apalagi pelantikan ketua-ketua wilayah rohani sebelum mereka mulai tugas pelayanannya akan menyebabkan pemimpin-pemimpin baru lebih mantap dalam bertugas melayani umat. Jadi biarlah DPP inti nanti dilantik oleh Bapak Uskup atau wakilnya sendiri di bulan April yang akan datang. Sedang ketua-ketua wilayah rohani sudah dilantik oleh pastor paroki lebih dulu, juga mengingat ada pemekaran baru wilayah-wilayah rohani di paroki ini. Pada saat pelantikan tanggal 28 Januari 2024 nanti dilaksanakan juga serah terima jabatan di mana bendahara-bendahara wilayah rohani baru menerima aset-aset dari wilayah rohani yang bersangkutan. Sekian dan terima kasih. Yang kami kasihi dan banggakan Pastor Paroki, Pastor Petrus Pitinaman PR,
juga Ketua Definitif Dr. Anton Tumbol, dan seluruh umat wilayah rohani Santa Verena, wilayah rohani yang baru, dan juga kepada, kita lihat ada frater pastoral, frater Julius Ugon PR, kepada tuan rumah keluarga Kaunang Kumase, Bapak Jiri dan istri. Baiklah, pada malam hari ini saya mendampingi pastor paroki dalam kunjungan konsolidasi ke semua 16 wilayah rohani. Pada malam hari ini adalah kunjungan yang ke-7, dan kunjungan ini adalah di dalam rangka juga untuk melihat wilayah-wilayah hasil pemekaran, termasuk untuk wilayah rohani Verena. Ini adalah wilayah rohani yang baru yang malam ini dikunjungi, dan kami juga dalam rangka pemilihan yang lalu mau menyampaikan kepada unsur paroki permohonan maaf seperti yang sudah disampaikan oleh pastor tadi mengenai jalannya pemilihan yang sudah ada di dalam edaran, dan kami akui bahwa format yang dibuat itu kami kurang intensif untuk mengkomunikasi dengan pastor, sehingga akhirnya tidak membaca semua. Harusnya kami lebih proaktif untuk mendetil akan format yang ada, dan sudah disampaikan oleh koordinator dari wilayah rohani ini, Bu Ivon, sesuai dengan edaran. Jadi kalau misalnya ada kesalahan pemahaman dari umat, kami juga mohon maaf ya sebesarnya. Tapi berharap dengan konsep yang sudah ada ini ke depan tetap dipertahankan, konsep yang baik, tinggal yang masih kurang baik dirubah agar terjadi format adalah kriteria dan pentahapan di paroki Bunda Teresa ini untuk ke depan. Jadi sudah pastor sampaikan tadi, ketua definitif yang terpilih, dan itulah yang dianut oleh Gereja Katolikus Manado saat ini dengan statuta. Jadi bukan secara demokrasi yang dipilih oleh umat, tetapi secara statuta pastor yang menentukan dari 3 nama yang diajukan, dan itu adalah suara hierarki atau suara Tuhan. Dan umat dan terutama ketua terpilih, ketua definitif Dr. Anton, kita semua patuh dan taat terhadap keputusan tersebut. Dan marilah kita umat sekalian mendukung akan kepemimpinan Dr. Anton secara bersama untuk yang disampaikan tadi oleh pastor paroki, bahwa dengan iman, harap, dan kasih kita kembangkan keluarga-keluarga wilayah rohani ini, dan ke depan apalagi memang wilayah rohani baru. Jadi pemekaran dari Yohanes Rasul, dan mungkin ada tambahan sedikit dari wilayah rohani lain, begitu loh. Nah, dan memang jadi tugas bersama, bukan cuma tugas Dr. Anton bersama pengurus untuk tetap eksis ke depan untuk kebaikan semua. Dan itu semua kami harus sampaikan dalam rangka konsolidasi ini, supaya semua dikuatkan, disatukan kembali untuk satu arah pandangan ke depan. Demikian, terima kasih atas penyampaian kami. Selanjutnya ada pengumuman
bahwa untuk bendahara paroki sudah dibahas oleh pastor paroki sebagai ketua DKP dan DKP, anggota-anggota DKP, dan sesudah itu rapat kedua sudah dilanjutkan oleh DKP dan bagian keuangan, yaitu tentang kas-kas 16 wilayah rohani yang nanti akan diserahkan ke bendahara terpilih dari pengurus pada saat pelantikan nanti, seperti yang sudah disampaikan oleh pastor tadi. Nah, untuk itu sudah fix, nanti jumlahnya saya tidak ingat karena ada 16 wilayah rohani, dan nanti ada mendahului penyampaian sekretaris paroki juga sudah disampaikan, ada laporan keuangan, tapi untuk wilayah rohani Verena belum ada laporan keuangan. Kalau wilayah rohani asal Yohanes Rasul ada. Itu semua dalam rangka untuk closing laporan keuangan paroki ke keuskupan tahun 2023. Dan untuk itu kami juga dari DPP akan menyampaikan buku panduan untuk wilayah rohani yang merupakan turunan dari statuta sebagai pedoman untuk bisa dibaca oleh ketua, sekretaris, dan bendahara. Apabila pengurus lain berminat boleh memesan. Saya di wilayah rohani Santo Yohanes Rasul Penginjil. Ya, kalau ibadah di rumah baru dapat lihat, kalau nganda ya tidak dapat lihat. Jadi saya mesti perkenalkan supaya ada yang tidak kenal, boleh. Baik, nama saya Antonius Tumbol, biasanya dipanggil Anton. Saya dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Maria Walanda Maramis, sebagai wakil direktur Rumah Sakit Walanda Maramis. Punya istri satu, Pak Pastor. Ikon menikah, mungkin kalau istri banyak yang kenal. Kami punya membentuk keluarga Tumbol menikah, dan kami punya 3 orang anak. Anak saya pertama barusan selesai dokter, yang kedua lagi sementara menempuh pendidikan dokter juga, yang ketiga ada di SMU Lokon kelas 1. Baik, sharing saya juga pada malam hari ini, saya baca Bapak Pastor. Bukan mau menyaingi Bapak Pastor dia baca, tapi saya takut salah. Makanya saya menyiapkan dan sedikit banyak. Ada 3 lembar saja. Baik, yang saya hormati dan saya kasihi Bapak Pastor Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Pria Panitia Bapak Pastor Petrus Kinangan PR, yang saya hormati DPP Bidang Organisasi dan Kaderisasi Bapak Romi Kumokor, yang saya hormati Bapak Frater Giros Kubon selaku Frater Pastoral di Paroki, yang saya hormati Komsos Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, ada Pak Tandang, ada Pak Mas Sujiwo, yang saya sangat hormati juga tuan rumah, keluarga Kaunang Kemase, Bapak Jerry dan Ibu dan keluarga, yang saya hormati Bapak Ibu umat wilayah rohani Santa Verena. Syukur kepada Tuhan, malam hari ini kita boleh dipersatukan dalam perayaan Ekaristi dan boleh terlaksana dengan baik. Kita juga bersyukur di samping boleh bertatap muka dengan Bapak Pastor Paroki dan sudah mendengarkan harapan-harapan beliau, serta dari DPP Bidang 2 Bapak Romi Mokor, kita juga sebagai umat wilayah rohani yang baru, wilayah rohani Santa Verena, boleh berjumpa satu sama lain, saling mengenal dan saling menguatkan. Pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 pada sore menjelang malam, sementara praktek melayani pesen, saya kedatangan tamu istimewa yang saya yakin tidak untuk berobat, karena
kelihatan sangat sehat, yaitu Bapak Pastor Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta yang kita cintai bersama, Pastor Petrus Tinangun PR. Dokter, mohon kesediaannya besok hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 saya akan mengumumkan dokter sebagai Ketua Wilayah Rohani Santa Verena yang definitif. Begitu kata Bapak Pastor kepada saya. Spontan saya menjawab, siap, Bapak Pastor. Terima kasih atas kepercayaannya. Nggak usah takut, dokter nggak kerja sendiri, ungkap beliau seraya pamit untuk kembali ke pastoral. Mungkin nanti 1 menit sama pastor di dalam. Tadi pastor ada minta izin dulu karena di dalam ada pasien, jadi minta izin ke pasien. Benar, pada tanggal 14 Januari di akhir misa saya mendengar nama saya disebut bersama dengan teman-teman ketua dari 15 wilayah rohani lainnya oleh Bapak Pastor. Misa selesai, banyak teman-teman datang kasih tangan, memberikan ucapan selamat dengan wajah tersenyum dan barangkali bertanya-tanya dalam hati, siapapun dokter. Dan saat itu panggilan terhadap saya berubah. Biasanya kalau beberapa orang panggil Pak Dokter, sekarang nggak usah panggil Pak Ketua. Kita tambah nama ini. Bukan lagi Pak Dokter, panggil Pak Ketua. Bapak Pastor, Bapak Romi, Bapak Prater, umat yang terkasih, mulai saat itu juga saya menambah satu wujud doa saya setiap misa pagi. Mohon kekuatan, kemampuan agar dapat melaksanakan tugas yang berat namun mulia ini, kata Bapak Pastor dalam sambutan tadi. Menjadi ketua wilayah rohani merupakan hal baru bagi saya. Memang baru sekarang jadi ketua. So, umur 54 tahun baru jadi ketua wilayah, Pak Pastor. Padahal saya Katolik dari lahir. Memang sekarang jadi ketua wilayah. Saya sudah membayangkan bagaimana mengatur waktu antara pekerjaan keseharian sebagai aparatur sipil negara yang harus keluar rumah jam 7, kembali jam 16. Sebagai dokter praktek dari jam 16 sampai setengah 12. Sekarang saja saya meninggalkan rumah, ada banyak pasien. Tapi saya ada minta teman untuk mengganti dalam kurun waktu 1-2 jam. Selesai sini saya harus kembali untuk melayani para pasien. Mengatur waktu untuk keluarga dan sebagainya. Untuk mempersiapkan kegiatan kunjungan pastor paroki ini saja sudah cukup membuat saya cemas. Asam lambung mulai meningkat. Untung ada antasida di rumah. Namun demikian saya bersyukur karena ada umat yang bersedia menjadi tempat pelaksanaan kegiatan ini, yaitu keluarga Kaunan Kumase, Bapak Jerry dan Ibu. Ada umat yang mau pimpin lagu, ada umat yang mau hadir, ada umat yang mau bersedia menjadi pengurus dalam wilayah rohani baru, sehingga kita tidak terlambat mengusulkan sesuai yang diminta oleh Bapak Pastor. Bapak Pastor, umat yang terkasih, Santa Verena sejauh yang dapat saya unduh dari internet itu adalah seorang biarawati yang berasal dari Mesir, seorang petapa dan menjadi pelindung orang miskin, orang yang berpenyakit kusta, OMK perempuan dan perawat. Ini saya dapat dari Katolik.id. Dan umat wilayah rohani Santa Verena, sesuai data yang ada saat ini, mungkin akan ada berkembang, ada 20 kakak yang sebagian besar adalah umat dari wilayah rohani Santo Yohanes Rasul dan Penginjil, dan ada 2 keluarga dari umat wilayah Santa Ursula yang mungkin saya tidak kenal juga, mungkin ada hadir pada malam hari ini. Umat yang cukup banyak ini akan menjadi kekuatan dalam pengembangan umat ke depan nanti.
Akhirnya pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pastor Paroki yang sudah menunjuk saya menjadi ketua wilayah rohani yang baru Santa Verena. Terima kasih juga atas kunjungan pastoral pada malam ini. Terima kasih buat DPP Bidang 2 Bapak Romi Mokor. Terima kasih Bapak Pater. Terima kasih buat koordinator pemilihan ketua wilayah rohani Ibu Ivoni Monika, istri saya yang hari ini sudah ada di Jogja sehingga tidak bisa hadir pada malam hari ini. Koordinator telah melakukan penjaringan untuk 3 nama sesuai yang seperti yang disampaikan Bapak Pastor, dan memang saya salah satu dari 3 nama yang ada. Terima kasih kepada keluarga Kaunang Kumase yang sudah menyiapkan tempat pada malam hari ini. Terima kasih kepada semua umat yang boleh hadir pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Komsos yang sudah meliput kegiatan. Saya mohon dukungan dari semua umat. Mari kita berjalan bersama dalam pengembangan umat di wilayah rohani Santa Verena ini. Pada kesempatan ini juga kepada Bapak Pastor, DPP dan umat sekalian, saya mohon izin Bapak Pastor, baru jadi ketua saya minta izin untuk tidak menghadiri pelantikan nanti pada tanggal 28 Januari karena hari Kamis nanti saya menyusul istri karena dalam rangka pengambilan sumpah dan pelantikan dokter dari anak kami yang tertua. Itu pelaksanaannya tanggal 27 Januari sehingga 28 malam jam 11 malam baru kami tiba di Manado pada hari Minggu. Sehingga saya mohon izin dan perkenankan Bapak Pastor dan umat untuk tidak bisa bersama-sama pada pelantikan itu. Dan perlu saya sampaikan juga Bapak Pastor pada saat ini bahwa kata siap saya untuk menerima tugas dan tanggung jawab ini salah satu dipicu oleh kelulusan anak saya. Jadi pada tanggal 23 Desember 2023, 2 hari menjelang Natal, anak saya diumumkan lulus sebagai dokter. Dari tanggal ini 27 tinggal pelantikan dan pengambilan sumpah. Jadi waktu itu saya bilang Pak Maitua, Ibu sopre sedikit karena satu so kelar sopre sedikit. Nah tadi dalam mobil juga Pastor tanya, dokter berapa biaya dan sebagainya. Cukup besar, tapi saya bersyukur dan keluarga boleh selesai. Tetapi Nyak Ricky Bafrey ditunjuk menjadi ketua wilayah. Saya tidak bisa menolak karena berkat Tuhan juga sudah banyak kami alami secara pribadi maupun secara keluarga. Terima kasih untuk semuanya, dan di akhir sambutan ini saya ada pantun Bapak Pastor. Ikan pari dibakar sampai merah, dimakan bersama dengan Brenebon. Umat wilayah rohani Santa Verena berjalan bersama dengan bimbingan Pastor Petrus Kinangan. Terima kasih, Tuhan memberkati orang semua. Santa Verena doakan kami. Amin.